Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Martin Praja di Dapur Rutin pastinya ya. Teman-teman, aku kemarin sempat nge-share resep viral yang ada di sosial media aku. Nih, kita bikin ada resep crispy cheesy hash brown. Di sini aku pengen ngejelasin cara supaya bikin crispy cheesy hash brown ini berhasil. Jadi aku bakalan lebih detail untuk ngejelasin step by stepnya, mulai dari bahan-bahannya, dan ini cuma 3 bahan aja ya guys. Masih ada kentang, lalu ada tepungnya, dan juga kita pakai keju. Oke, langsung aja kita buat crispy cheesy hash browns. Let's start cooking. Oke, ini aku bakalan langsung aja mulai untuk bikin crispy cheesy hash brownnya. Kita pastinya butuh kentang. Nah, kentangnya ini kita akan rebus terlebih dahulu dan kita akan kupas ya. Tujuannya apa? Kita rebus supaya nanti pas lagi kita bentuk dan nantinya kita goreng, kentangnya itu udah setengah matang ya, supaya nanti dia nggak keras ketika kita goreng. Oke, sini kurang lebih kita pakai 600-700 gram kentang. Nah teman-teman, kentangnya ini ketika sudah dikupas, pastikan kalian simpan di dalam air ya, supaya apa? Supaya nanti warna kentangnya itu nggak berubah menjadi kehitaman. Kemarin ada yang komentar juga, kalau kentangnya mereka tuh pas lagi dimasak atau direbus itu suka kehitaman. Ini tujuannya ya, airnya ini ngebantu supaya kentangnya itu nggak teroksidasi. Bisa tambahkan sedikit garam juga. Oke, sekarang ini akan kita rebus. Durasi ngerebusnya dari airnya mendidih itu selama 10 menit ya. 10 menit itu kentangnya udah setengah matang. Nanti kalau sudah diangkat dan ditiriskan. Setelah itu baru diparut. Jangan diparut dulu baru direbus. Kenapa? Karena kalau kentangnya sudah diparut dan direbus, itu nanti kadar airnya jadi makin tinggi. Nanti yang ada hash brown kita nggak garing. Airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan kentangnya. Kalian pasang timernya selama 10 menit ya. Teman-teman, sudah 10 menit, kita matikan apinya dan siapkan juga di sini ya air supaya nanti pas lagi kita mau parut kentangnya udah nggak terlalu panas ya. Kita rendam ke air sebentar aja. Ini juga ngebantu supaya si cooking prosesnya itu sudah berhenti. Oke, ini sudah nggak terlalu panas kentangnya. Terus kita akan parut. Nah, untuk parutannya kalian pakainya jangan yang kecil-kecil, pakainya yang lubang besar seperti ini ya, supaya nanti hasilnya bagus. Oke. Sini nih. Oke teman-teman, ini sekarang sudah aku parut semua kentangnya. Jadi kalian bisa ngerasain kalau misalnya kentangnya sudah setengah matang tuh dia agak lengket-lengket kayak gini ya. Sekarang tinggal kita tambahkan kejunya. Kejunya di sini aku pakai keju Kraft cheddar ya. Biar rasa asin gurihnya itu udah keluar dari sini aja dan rasanya bakalan cheesy. Oke, ini juga akan kita parut. Kenapa aku pilihnya pakai keju cheddar? Karena pas lagi nanti proses menggoreng hash brownnya, kalau kita pakai keju mozzarella nanti yang ada malah mengotori atau keluar dari kentang ya, atau dari hash brownnya. Kalau keluar ke minyak, yang ada malah jadi berantakan dan messy. Lebih baik kita pakai keju cheddar biar teksturnya dan rasanya tetap cheesy. Sama untuk kejunya, kita parut juga dengan ukuran yang besar-besar ya. Aku pakainya di sini bisa 100 gram ya. Tapi kalau kalian mau nggak terlalu asin atau nggak terlalu cheesy banget, bisa pakai setengah blok aja ya. Next, kita akan tambahkan di sini tepung maizena sebanyak 5 sendok makan. Untuk garamnya, kalau kalian nggak pengen terlalu asin, garamnya bisa di skip atau kalian pakai 1/4 sampai setengah sendok teh garam aja cukup ya. Dan tambahkan juga black pepper, ini optional. Kalian bisa tambahkan atau enggak juga nggak apa-apa. Oke, semua bahannya sudah masuk. Sekarang kita aduk rata. Kalau di resep-resep mungkin kalian lihat ada yang menambahkan telur. Kalau menurutku nggak perlu, karena nanti dia juga bakalan ngebinding atau menyatu dengan sendirinya, karena di kentang itu akan ada starchy-nya juga, ada kandungan starch-nya yang nantinya bakalan menempel satu sama lain. Terlebih kita tambahkan di sini juga tepungnya, tepung maizena ya. Ini akan menghasilkan
tekstur hash brown yang crispy, bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya itu nanti tetap lembut ya dan matang sempurna karena sudah kita rebus di awal tadi ya. Dan kalau aku pastikan supaya nanti dia nggak buyar, itu akan kita simpan di dalam freezer selama 30-1 jam. Oke, sekarang kita akan bentuk menjadi bentuknya oval atau kalian bisa juga bikin membulat, nggak masalah. Ya, ini memang akan nempel-nempel, lengket-lengket seperti ini. Tapi nanti ketika kalian sudah mau goreng dan sudah dibekukan, dia akan mudah untuk kita angkat ya. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, dari satu resep ini kita bisa dapetin kurang lebih 15-20 piece. Nah, ini step yang sebenarnya wajib kalian lakukan. Jadi hash brown ini harus kita simpan dulu di freezer ya. Kita bekukan selama minimal 30-1 jam sampai dia ngeset. Nanti kalian siapin minyaknya untuk menggoreng. Pastikan minyaknya panas, pakai api besar ya. Ini kita simpan dulu ya. Teman-teman, ini adalah crispy cheesy hash brown yang sudah aku bekukan kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini kalau kalian mau stok sebenarnya bisa banget nih karena udah setengah matang. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen hidangkan, kalian tinggal goreng aja dengan minyak panas. Tuh, kalau tadi kan berantakan ya, nempel-nempel. Sekarang kalau udah dibekukan, dia lebih ngeset dan mudah buat kita olah. Oke, sisanya tinggal digoreng aja sampai dia crispy dan golden brown. Minyaknya, pastikan minyaknya itu pakai api besar dan minyaknya sudah panas sekali ya. Tapi jangan sampai dia keluar asapnya banyak gitu ya minyaknya ya. Masukin hash brownnya, jangan semuanya langsung dimasukin ya. Satu persatu, biarkan dia masuk ke dalam minyak dulu. Supaya apa? Supaya nanti dia nggak menempel antara satu dengan yang lain. Oke, kurang lebih lama waktu untuk menggoreng crispy cheesy hash brown ini itu kurang lebih 7-8 menit ya. Pokoknya warnanya sampai seperti ini. Supaya nanti teksturnya itu garing dan ini crispy-nya itu bisa tahan lama ya guys ya. Oke, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Oh, warnanya cantik sekali. Ini pasti garing guys ya. Tinggal kita tiriskan. Lihat guys, hasilnya se-crispy dan rasanya se-cheesy itu. Bahannya simple, kita cuma pakai 3 bahan. Tadi aku juga udah kasih tahu gimana supaya bisa dapetin teksturnya yang pas, nggak mentah, warnanya juga tetap cakep kayak gini. Oke, ini bisa di stok di freezer, jadi kalian bisa goreng kapanpun ketika kalian pengen. Dan kita cobain rasanya ya. Garing banget kan? Silakan kalian pakai resep ini buat bikin snack di rumah, atau kalau kalian mau jadikan ini resep buat di restoran atau tempat kalian berjualan, monggo ya guys. Yummy yummy. Enak banget. Oke guys, itu dia tadi resep kita hari ini, crispy cheesy hash brown. Kalian bisa langsung lihat aja resepnya di sini di deskripsi box. Aku udah tulis step by stepnya. Kalau kalian pengen cari resep lainnya, bisa langsung kepoin YouTube channel Martin Braja di dapur rutin ini. Kalau kalian baru aja mampir YouTube channel Martin Braja, jangan lupa untuk subscribe dan pastikan kalian nonton terus video-video yang bakal aku share setiap minggunya. Saya Chef Martin Braja, sampai ketemu lagi di next video. Adios, bye-bye.